halaman berapa? Apa bacanya? Masih Imam Nawawi. Halaman berapa? Halaman 95. Mana bacaannya? Wa kana la yaqulu fil yaumi wal lailati siwa aqlatin wahidatin wa la yashrabu illa syurbatan wahidatan. Wa kana, dan adalah Imam Nawawi radhiyallahu anhu, la yakulu fil yaumi wal lailati, tidak makan dalam siang dan malam, siwa aklatin wahidah, sekain selain satu kali makan, wala yashrabu illa syurbatan wahidah, kecuali satu kali minum. Maksudnya masih menerangkan masalah karamatnya Imam Nawawi radhiyallahu an, pengarang kitab Syarah Muslim, pengarang kitab Raudhah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Majmu' dan yang lain-lainnya. Seorang ulama hadis dan ulama fikih terkenal, bahkan seorang wali besar. Lalu Imam Nawawi ini karena layak ulu, beliau kadang makan dalam sehari semalaman itu illa aklatan wahidatan, kecuali hanya satu kali makan. Selebihnya napa nang dimakan gede tahu. Nang jelas sidin sehari semalaman itu hanya sekali makan dia. Agak rumit, berat, rahmat. Kalau orang sehari sekali makan, kita ambil makan pagi sekali sampai malam, sampai sore, sampai malam, pagi lagi anyar makan. Kena isok sedemikian rupa, itu sama aja. Orang puasa aja kan 2 kali. Orang puasa itu kan makan sahur lawan makan buka. Itu aja lucu. Paham? Kalau orang boleh dikatakan kalau sekali sehari makan ini sama dengan puasa wisal. Apa maksudnya puasa wisal? Puasa wisal itu adalah puasa yang menyambung, seperti pertama kali di awal ayat turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat menunjukkan wajib berpuasa. Tapi ketika ayat itu turun dilakukan puasa, puasanya wisal. Apa puasa wisal itu? Puasa wisal itu adalah puasa mulai imbah isya sampai maghrib. Paham? Orang mulai imbah isya sampai maghrib itu puasa wisal, nyambung ngaran. Ini puasa mulai habis isya malam sampai pagi sampai siang, maghrib buka. Selama maghrib ke isya ini silakan, mau makan, mau minum, mau berkumpul bini. Habis isya puasa lagi.
Kira-kira makan sekali jarang teh. Sangguplah, kada sanggup. Kada sanggup kita. Kung kita ini sahur makan, kemudian bukanya maghrib itu lucur. Paham? Artinya 2 kali makan. Sekarang Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau sehari semalaman hanya sekali makan. Kan aneh kan? Nah, artinya apa? Secara kondisi kemanusiaan itu kan masuk akal. Kada sanggup. Berarti ini bagian karamat. Yang dipermasalahkan bukan masalah sanggup itu kada aja solah. Banyak penyakit yang akan ditimbulkan. Kenapa? Karena beliau makan sekali, minum sekali. Kalau sehari semalaman ini minum sekali aja, benar. Mungkin orang dalam hidup ini atau orang itu hidup kekurangan cairan. Paham Rahmat? Kekurangan cairan, kekurangan banyu di dalam tubuh kita ini. Ini nah ilmu kesehatannya nah Rahmat, kita ini di dalam tubuh kita ini kada boleh kurang air. Sehingga oleh orang kesehatan, air yang ada di tubuh kita ini maunya dimasukkan sehari 2 liter. Jam sampai 2 liter lah. Kalau hendak sehat, sehari 2 liter masuk ke dalam tubuh kita ini air. Supaya tubuh ini jangan kurang cairan. Maka apabila tubuh ini kurang air, kurang cairan, satu, bagaikan tanaman kurang disiram. Tanaman itu bila kada disiram kering. Sama tubuh kita ini bila kurang cairan, kurang banyu, maka akan karing. Napa nang karing kulit nih? Kamu kadang-kadang Rahmatnya memeriksa orang ini kurang cairan kah kada? Lihat bini-bini ke laki-laki nah lihat tangannya aja, tanganku nah tanganku. Bila tangannya nih kering itu kurang cairan, keriput. Bila kulitnya itu kencang, itu cukup cairan. Makanya bini-bini sebenarnya kalau hendak awet muda supaya kencang kulit, kada sarana skincare, kada sarana ini air putih aja. Suburkan kulit ini dengan air, tapi airnya yang berkualitas. Nang kayak apa air yang berkualitas itu? Paham kamu Rahmatullah? Mar. Paham kamu? Kamu paham? Apa? Air yang berkualitas itu air yang tidak banyak di dalam kandungannya itu zat besi dan zat kapur. Tetapi air itu mengandung pH-nya 8. Makin gak ada paham kamu? Paham? Kayak ini solah. Banyu itu solahai ada yang mengandung banyak kapur, zat gula, zat besi, ada sehingga banyu itu asam. Banyu itu masam. Kenapa ganggangan itu cepat basi? Karena asam. Paham? Karena airnya asam. Apabila air itu kada asam, berarti kualitasnya hebat. Lalu ngarannya air itu pH. Ini kan bila melihat di banyu ada pH-nya. pH-nya yang bagus itu adalah 8.
pH 8. Maka banyu itu kada masam. Nah ampun kita ini benar bagus sudah kuukur solah pH kita ini di atas 7. Banyu kita ini bagus, kada bejarang kada Bapak. Secara asal, selebihnya mau dibuat di pasir itu lain misah, terbuat itu lain misah. Makanya banyunya jernih nih. Banyunya jernih, keasamannya itu atau pH-nya itu pun kita di sini itu 8. Itu bagus. Ini banyu. Ini banyu. Ini kualitas kada sampai 8, hanya 7 lebih. Sudah diukur, aku pernah mengukur pH-nya, aku ada alat pH. Ya kemana kamu ada ngerti? Untuk mengukur, ini keasamannya ini berapa? Karena apabila air ini di bawah 7, lalu kualitas air itu di bawah standar, ini berbahaya. Ini air asam sebenarnya, mengandung asam, kada bagus untuk kesehatan. Paham? Tapi ketika air ini pH-nya 8, maka air ini air sehat dan bisa membawa sehat. Nah, air kita alhamdulillah ini sehat. pH-nya hampir 8 kalau pokoknya di atas 7 itu sudah bagus. Air itu di atas 7 pH-nya itu sudah bagus. Air kita hampir 8 sudah kuukur 8. Nah itu bagus kesehatan. Maka apabila kualitas airnya ini baik pH 8, bini-bini kada usah apabila hendak awet muda. Ini bini-bini mungkin kan tuh banyak berpikir ini, bila hendak awet muda cukup itu aja. Cukupkan air banyak, minum air putih, tapi air putihnya nang kualitas airnya itu pH-nya tinggi minimal 8. Maka minumlah sehari 2 liter. Kena tempuh masakan aja bini-bini kulitmu sehat. Kulitmu akan sehat dan awet muda. Awet muda. Coba jika jangan kurang banyak, kulit ini kancang. Nah sekarang kalau orang makanya kayak lagi kalau kita hendak sehat, minum air, tubuh kita ini membutuhkan air. Maka yang dibutuhkan tubuh kita ini sehari itu anggap secara umum adalah 2 liter sehari. Tinggal cara minumnya aja. 2 liter itu kayak apa caranya? Yang penting 2 liter. 2 liter itu kalau sebutul nenggana itu tahan 2 liter itu mereka. Nah 2 liter itu, dua ang kenal itu cukup deh sehari itu tuh berjalan minum itu tuh pengamihan jarbiah. Justru itu bagus membersihi. Tetapi ketika seseorang kurang air, itu bisa kering, kulit ini kering, bahkan bisa kekurangan cairan. Angarannya dehidrasi. Nah, ngarannya itu dehidrasi kalau bahasa kesehatan. Dehidrasi itu adalah orang kekurangan cairan, itu akan menimbulkan penyakit karena kurang cairan. Salah satu yang dihasil bahkan bisa mati. Orang kekurangan cairan bisa mati, Rahmat. Kebanyakan orang penyakit ginjal. Ini orang penyakit ginjal. Salah satu penyebabnya itu adalah kurang cairan, kurang minum. Minum obat kimia, airnya sedikit. Ini benar semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu disaring oleh ginjal. Nah ketika obat kimia kena ada saringannya tuh tertinggal sedikit tertumpuk mengkristal lalu jadi batu, ngarannya batu ginjal.
Itu bahaya, makanya dioperasiin batu ginjal. Kalau orang kurang cairan, orang bisa penyakit gagal fungsi ginjal. Bukan ginjalnya, tapi fungsi ginjal bermasalah. Sama ikam sepeda motor kada uli. Makanya sepeda motor itu kada boleh kurang uli. Rusak. Sama kita. Orang mobil ini ada banyunya. Nah pangarannya itu di mobil pangarannya kan napa? Radiator. Mobil itu kada boleh kada ada banyunya, harus ada radiatornya. Kalau kekurangan radiator bocor. Banyunya tuh kurang, apalagi karing meledak bener. Tetapi Imam Nawawi radhiyallahu an, beliau sehari sekali makan, sehari sekali minum, tapi alhamdulillah satu tahan, kuat, sehat. Ajaib kan? Ajaib. Ini namanya karomat. Kita jangan nuruti. Aku aja nuruti Imam Nawawi sehari kali makan mati, kamu kurus karing jadinya timbul penyakit. Iya, gara-gara sekolah pondok aja kalinya itu inya nang salah paham. Orang nuruti wali itu bukan nuruti karamatnya. Ini kisah karamat kada? Kisah karamat. Nuruti wali itu akhlaknya aja. Akhlaknya ini kita kada kawan jiwa karena kita bukan berjiwa wali. Belum apa wali kita ini paling-paling lawan wali itu kawa mencintai orang wali, kemudian semeniru sedikit daripada akhlaknya orang wali. Ibarat katalah Imam Nawawi sehari semalaman cuma sekali makan sekali minum. Satu kuat, dua tahan kuat, nang ketiga sehat. Aturan menurut dalam teori kemanusiaan dan kesehatan, aturannya lemah, kada kuat berikut kada sehat. Terang itu. Tapi karena ini karomat, kenapa? Allah memberi karomat. Habis karamatnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa kana amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkari muwajihan lil muluki wal jababirati bil inkari la ta'khudhuhu fillahi lawmata laimin. Wa kana dan adalah Imam Nawawi radhiyallahu anhu amiran bil ma'ruf, orang yang selalu menyuruh mengajak orang berbuat baik. Siapapun, termasuk pemerintah, termasuk raja, termasuk orang-orang kuat, beliau ajak untuk berbuat baik. Wa nahiyan 'anil munkar, dan beliau orang yang mencegah kemungkaran, ditegur, dinasihati. Muwajihan lil muluk, bahkan beliau orang yang menghadap, beliau hadapi raja-raja, wal jababirah, dan orang-orang jagau, orang-orang tokoh, bil ingkar, beliau hadapi dengan mengingkari, dengan cara menegur, dengan apa? Pokoknya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, beliau tidak pernah la ta'khuzuhu fillah, tidak pernah menimpa dia di jalan Allah, atau tidak menakutkan akan beliau di jalan Allah, laumata laimin, celaan orang mencela.
Beliau di hadapan raja kalau memang mungkar, beliau tegur sesuai dengan aturan. Siapapun orang kalau kemungkaran, beliau cegah dengan cara yang sudah diatur dalam agama. Beliau tidak takut, tidak takut siksaan, tidak takut celaan, tidak takut ini dan itu. Habis. Berikut, wa iza ajaza anil muwajahati katabar rasaila wa yatawassalu ila iblaghi. Wa ija ajiza, apabila lemah Imam Nawawi anil muwajahah, daripada menghadap pemerintah, menghadap penguasa, menghadap tokoh untuk mengajak kebaikan, untuk menegur sebuah kesalahan, bila kadakawa mahadap, kadakawa langsung kata berasail, Imam Nawawi menulis surat. Kata Barasail, Imam Nawawi menulis surat untuk pemerintah sebagai nasihat, sebagai amar ma'ruf, sebagai nahi mungkar. Siapapun disurati sidin. Sidin seorang langsung menyampaikan wa yatawassalu iblagiha. Beliau bertawassul, artinya mencari perantara siapapun orang yang bisa menyampaikan surat itu kepada pemerintah demi untuk menasihati pemerintah, demi untuk menegur pemerintah, demi untuk mengingkari keputusan pemerintah nang salah dalam aturan hukum. Itulah Imam Nawawi. Artinya begini, Rahmat, orang alim, orang wali tetap jalan amar ma'ruf nahi mungkar itu, tapi dengan cara yang benar. Kemudian wa tuwfiya radhiyallahu anhu, dan wafat Imam Nawawi radhiyallahu anhu ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.